mukadimahnya mukadimah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita mulai selanjutnya. Yang ini agak serius sedikit ya, karena agak ribet. Itu kemarin saya sudah kasih pendahuluan sedikit bahwasanya ini memerlukan ilmu yang banyak, jadi ini agak ribet. Saya akan kasih marjiknya saja kawan-kawan, barangkali kawan-kawan sudah bisa bacanya sendiri nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa thabbit qulubana ala dinik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Enggak ada mic ya? Yang satunya? Oh ada. Biasa, saya pengen ada yang bacain satu. Nanti deh, saya jelasin dulu. Kita biar gambar sedikit dulu ya. Sekarang kita akan bahas tentang fasahatul kalam. Sebagaimana kemarin saya jelaskan, fasahatul kalimah adalah bla bla. Kalian kalau ditanya, fasahatul kalimat itu apa? Jangan bilang kalimat yang selamat. Itu kalau bukan fasahatul kalimat, tapi kalimat yang fasihah. Kalau kalian ditanya kalimat fasihah itu apa, berarti kalimat yang tidak terdapat di dalamnya tiga hal. Tapi kalau fasahatul kalimat, berarti kalian jawabnya sifat yang terdapat dalam kalimat, di mana kalimat itu kosong dari tiga hal. Makanya katakan salamatuha, iya kan? Itu cara redaksi yang benar. Gak ada kerjaan banget ya, gangguin melulu. Fasahatul kalimat. Kemarin kita fasahatul kalimat yang tidak ada apa? Yang tidak ada tanafuril huruf, tanafuril dasari, mukhalafatul qiyas, kemudian gharabah. Tiga hal ini kita praktekkan juga di dalam kalam. Karena maksudnya bagaimana? Karena tanafurul huruf itu berkaitan dengan apa? Dengan kalimat. Jadi di kalimat itu ada sesuatu yang menjadikan kalimat tidak fasih. Ada kalanya sesuatu itu kembali kepada ininya, kembali kepada ininya, kembali kepada ininya. Tanafurul huruf itu hal yang kembali kepada hayatul kalimah. Hayat itu maksudnya hurufnya. Jadi ada aib yang kembalinya kepada hayat daripada huruf-huruf daripada kalimat. Mukhalafatul qiyas kepada sighatul kalimat, kembali kepada makna kalimat. Nanti di fasahatul kalam juga demikian. Fasahatul kalam adalah salamatuha. Pertama, yang kalau kalimat berarti hayah kalimatnya adalah huruf. Hayah itu nanti bolehlah kita katakan ajzanya. Salamatuha min tanafuril kalimat, berarti tanafur kalimat itu berhubungan dengan hayatul kalam, maksudnya ajzaul kalam. Ini kalimat karena lagi ngomong fasahatul kalimat. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan mukhalafat, berkaitan dengan sighoh. Sighoh itu ya tartib, bentuknya, binanya, wa dha'fut ta'lil. Berarti dia berhubungan dengan sighatul kalim apa kalam? Sighatul kalam. Atau bahasa di sini pakainya tartib al-kalam. Ini tartib ahruf. Ada juga yang kembali kepada makna, yaitu at-ta'qid. Kalian di sini nggak usah pusing dulu, nanti kita akan cek karena tapi tadi ada terbagi dua, al-lafzi
dan al-ma'nawi. Kalam bahasa mudanya kemarin apa? Kalau kalimah kan isim, fi'il, huruf. Kalam kemarin bahasa mudanya apa? Kalam itu apa kalau ditanya? Kalam itu apa sih? Gak usah bilang lafdun murakkabun mufidun bil wadain. Langsung misalnya dia kalam itu susunan apa sih? Susunan musanna ilaih atau al-mubtada wal khobar secara umum dan fi'lun plus fa'il. Harus mencari ini berarti. Jadi susunan mubtada dan khobar yang menjadi kalam, fa'il dan yang menjadi kalam itu kalau tidak ada tanafurul kalimatnya maka dia sahih, bahkan fasih. Tidak ada dha'fut ta'lifnya maka fasih. Tidak ada ta'kidnya maka fasih. Pertanyaannya, tanafur kalimat apa? Dha'fut ta'lif apa? Ta'kid itu apa? Sama kayak tanafurul huruf, tanafurul kalimat sama kayak tanafurul, sama-sama sifat yang menempel kepada kalam apa kalimat? Kalam yang menjadikannya sulit diucapkan. Di sini sifat yang menempel kepada kalimat sehingga menjadikan kalimat sulit diucapkan. Kalau ini sifat yang menempel pada kalam yang menjadikan kalam sulit diucapkan. Di sini sebabnya apa sulit diucapkan? Kemarin kita katakan ada yang mengatakan penyebabnya adalah kedekatan makharijul huruf. Qurbu makharijil huruf. Pertanyaannya, apakah itu mudharid? Mana mudharid? Apakah itu berlaku di setiap juz'iyah? Enggak. Memang salah satu penyebabnya yang bisa kita lihat mungkin adalah karena ada kedekatan makhraj seperti hu' karena ada makhrajnya saling berdekatan, sulit. Apakah itu mudharid kedekatan makhraj itu? Tidak, karena ada ayat Al-Quran alam a'had, dekat, tapi tidak disebut sebagai mukhalaf tanafurul huruf. Di dalamnya nggak ada tanafurul huruf, maka dikatakan oke, karena sebab ini tidak mudharid, makanya kita katakan kita nggak bisa ngerti. Yang ngerti siapa kemarin? Daud Salim. Begitu juga di sini nanti seperti itu. Tapi kita artikan tanafurul kalimat itu apa? Ketika ada kalimat lafaz sebenarnya ketika sendiri-sendiri itu dia tidak tanafurul kalimat, tidak sulit diucapkan. Tapi ketika disambung-sambungin akhirnya menjadi sulit. Kita biasanya dalam bahasa Indonesia ketika lagi pramuka dan lain-lain kita akan bilang kuisnya adalah kata yang biasanya sulit diucapkan. Kuku, kaki, kakek, kaku. Kuku doang tuh nggak ada tanafurul kalimat di sana. Tapi kalau digabung kuku, kaki, kakek, kaku. Kuku. Gak ngerti akhirnya. Karena sulit. Jadi kita ngomongnya jadi mulakbat. Itu juga sama. Jadi aslinya secara satu persatu kalimat itu tidak sulit, tapi begitu digabungkan jadi sulit. Nah, berarti penggabungan kalimat yang lafaz, yang huruf-hurufnya mirip itu menjadikan adanya tanafurul kalimat. Nanti kita akan baca di situ. Ya. Kemudian selain itu apa lagi? Selain itu ada juga yang misalnya adalah huruf-huruf dalam satu kalimat biasa saja amdahhu. Nanti misalnya ada kedekatan makhrijul huruf amdahhu misalnya, dia sebenarnya nggak apa-apa, tapi karena diulang 2 kali samping-sampingan persis, maka dia menjadikan lafaz itu sulit. Itu jenis yang kedua. Yang jelas di sini tanafurul kalimat adalah sifat yang menempel di kalam menjadikannya sulit diucapkan. Penyebabnya apa? Penyebabnya beberapa mengatakan karena adanya perkumpulan kalimat yang lafaznya itu, yang hurufnya hampir sama. Yang hurufnya hampir sama.
Jadi kuku, kaki, kakek. Di bahasa Arab nanti kita akan ada contohnya. Gitu ya. Maka ada kalam dalam bahasa Arab yang seperti itu. Maka kita katakan terdapat di dalamnya tanafurul kalimat. Yang kedua, dha'fut ta'lil. Sebelum masuk yang kedua, alangkah baiknya kita baca dulu biar enak. Sin, baca lagi nggak Sin? Gantian. Didi, baca Di. Wahidi. Konspirasi wahyu Di. Ayo. Wa fasahatul kalam. Nyalain. Nyala. Emang baterainya habis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Wa fasahatul kalami salamatuhu min tanafuril kalimati mujtami'atan wa min du'fit ta'lifi wa min at-ta'kidi ma'a fasahati kalimatihi. Oke, dengan syarat ma'a fasahati kalimati. Nanti para ulama mengatakan ma'a fasahati kalimatihi, ada yang bilang jadi syarat, ada yang bilang masuk ke dalam definisi. Dakhilun fil mahiyah, ada yang mengatakan kharijun anil mahiyah. Oke. Selanjutnya, kata mujtami'ah. Kenapa harus ada kata-kata mujtami'ahnya? Karena biar dikiranya tidak di situ biar menunjukkan bahwasanya tanafur itu terjadi karena ada kalimat yang mujtami'ah. Ada kalimat mujtami'ah sehingga menjadi terdapat tanafur. Bukan kalimat itu sendiri terdapat di dalam kalimat satu itu tanafur. Maka dikatakan tanafurul kalimati mujtami'atan. Oke, gitu ya. Kayak tadi sudah saya jelaskan tadi kan, bahwasanya kalimat ketika digabung, ketika sendirian nggak ada tanafur, tapi ketika digabung baru dia terdapat di dalamnya tanafur. Oke. Selanjutnya baca fatanafuru. Fattanafuru wasfun fil kalami yujibu thiqalahu 'ala al-lisani wa usra an-nutqi bihi. Nahu fi raf'i 'arsy syar'i mithluka yashra'u. Oke, fi raf'i 'arsy syar'i mithluka yashra'u. Coba tadi kok ngomongnya yang kenceng. Baca yang cepat. Sulit kan ya? Kalau kamu kayak gitu, nanti misalnya ada latihan kayak gitu jadi PPMI dan lain-lain, mau biar nggak kuku kakek bahasa Arab. Jangan mengambil syari misalnya kayak serong. Apaan sih? Ini lagi game, apalagi ceramah agama. Cara sih? Fi raf'i 'arsy syar'i mithluka yashra'u. Di mana di situ tanafurnya? Karena ada arsy syar'i yashra'u digabung. Itu satu kalam ya. Lihat itu satu kalam. Mana mubtada khobar? Mubtada khobar apa bukan ini? Atau fi'il fa'il? Ini harus kalam. Ini contoh kalam yang terdapat di dalamnya tanafurul kalimat. Mana tuh? Jadi kalian cari mubtada khobar atau fi'il fa'il, mana sih? Kira-kira susunan apa ini? Mana khabar muqaddam, mana mubtada muakhirnya? Lah. Hah? Enggak. Susunan apa? Fi'il fa'il. Mana fi'ilnya? Terus fa'ilnya? Mana ada fa'ilnya mithluka? Mithluka di depan kok jadi fa'il? Ya berarti kalau kayak gitu masa kamu bilang Zaidun koma? Apa itu? Masa Zaidun koma fi'il fa'il? Jumlah fi'liyah apa jumlah ismiyah Zaidun koma? Jumlah ismiyah. Berarti ini jumlah apa? Ismiyah. Aslinya mau ngomong mithluka yashra'u
fi raf'i arsy syar'i. Susunannya muta'alliqnya dari majrurnya didahulukan. Mau ngomong mithluk yashra'u fi raf'i arsy syar'i. Sekarang artinya satu persatu. Mithluk, kalau saya bilang mithluk, orang sepertimu, yang dimaksud kamu apa? Bukan. Kan orang sepertimu. Tapi dalam bahasa mithluk yang dimaksudnya kamu. Tapi uslubnya pakai begitu. Orang sepertimu nggak mungkin bohong. Maksudnya kamu nggak bohong. Itu ya. Bukan orang yang sepertimu. Itu nanti di bab takdim takhir insyaallah. Mithluka yashra'u, orang seperti yashra'u di sini artinya apa? Kira-kira, masa memberi syariat, masa berlayar syira', memulai. Yashra'u di sini artinya memulai. Af'alus syuru', orang sepertimu memulai fi raf'i arsy syar'i, mulai mengangkat singgasana syariat. Saya nggak tahu ini bait siapa, lengkapnya bagaimana, ini ajuz bait atau sodrul bait, saya nggak nemu soalnya marjinya. Kita ke bawahnya, coba baca. Walaysa qurba qabri harbin qabru. Walaysa qurba qabri harbin qabru. Walaysa qurba qabri harbin qabru. Sulit ya, lumayan ya. Menurut kalian gampang, easy kan? Easy kayak gini kok. Sulit. Laisa qurba qabri harbin qabru. Ini ajuzul bait daripada sebuah bait lengkap yang apa? Wa qabru harbin bimakanin qafru wa rubba qabri harbin wa laisa qurba qabri harbin qabru. Gimana lengkapnya? Ini ajuzul bait ya. Yang ajuz itu maksudnya bagian syatar kedua. Sodrul baitnya mana? Wa qabru harbin bimakanin qafru walaysa qurba qabri harbin qabru. Kita lihat dulu. Qabru harbin, harb nama orang, bukan harb artinya perang. Coba Abu Sufyan putra siapa? Abu Sufyan putra Umar. Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Sufyan bin Harb. Harb nama orang, tapi bukan Harb itu maksudnya. Ini maksudnya mau ngomong aja Harb itu nama orang. Kuburan Harb di makanin, ada di sebuah tempat. Kemudian nanti para ulama meriwayatkan kofru, bukan kofrin. Jadi apa kofru? Kofru nanti naat, tapi naat maktu. Aduh, apa itu naat maktu? Kayak kalau kalian baca tabat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron zata lahab. Siapa yang sayasla? Abu Lahab kan? Sama siapa? Wa imra'atuhu. Imra'ah yang bagaimana? Hamalatul hatab. Kok nggak hamalatul hatab? Itu namanya naat maktu. Naat maktu itu dibaca rofa atau dibaca nasab. Oke, yang jelas nanti dibilang ini naat maktu dari makan. Karena riwayatnya dibaca rofa. Kalau kofrin jelas jadi naatnya makan. Cover itu apa cover? Itu kalau kamu nggak punya kreasi, kemudian akhirnya kamu nyanyi lagu orang. Jadi namanya tuh cover, ya. Cover itu artinya tempat kosong, nggak ada tanaman, nggak ada air, nggak ada tanah yang kosong, isinya batu doang atau pasir. Dan pertama dibilangin
kuburan harap itu ada di tempat yang kosong, tidak ada air, tidak ada tanaman. Kemudian bagaimana kuburan harap ini? Habis kayaknya, tapi di kedengaran belakang kan? Kedengaran? Oke. Sampai sini enggak? Enggak. Walaisa qurba qabri harbin qabru. Ya apa? Walaisa qurba qabri harbin qabru. Syahidnya di mana? Qurab doang. Itu dia tidak ada tanafurul kalimat, tidak ada tanafurul huruf. Ini juga, tapi karena digabung qur, qabr, maka jadi tanafurul kalimat. Kita bilang qurba qabri harbin qabru. Kalam enggak nih? Kalam apa enggak? Kalam. Susunannya fi'il fa'il apa mubtada khabar? Fi'il. Terus nanti ada yang mengatakan kalau didahului nawasif, ada yang mengatakan jumlah fi'liyah, ada yang mengatakan jumlah ismiyah. Mana isimnya Laisa? Qabru. Ismuha. Khabarnya? Qurba. Kuburan harap itu di tempat yang kosong, tandus, tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada pepohonan. Kemudian laisa qurba qabri harbin qabru. Kemudian di dekat kuburannya harap itu tidak ada kuburan yang lain. Maksudnya kuburannya sendiri. Qabr nakirah itu secara umum kalau ada pengulangan dua nakirah menunjukkan arti berbeda. Biasanya para ulama mencontohkan inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dua kali kan? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Al-usr pakai al, yusr dua kali nggak pakai al. Berarti yusr yang pertama beda dengan yusr yang kedua. Para ulama biasanya mengatakan, menafsirkan di sana, di setiap kesulitan ada dua kemudahan. Seperti kalian ketika ngomong, ana fi makanin, wa huwa fi makanin. Maksudnya berarti makan yang pertama dan makan yang kedua berbeda. Saya di suatu tempat, teman saya di tempat yang lain. Umumnya, Imam Suyuti punya kitab di Mu'tarakul Aqran kalau nggak salah katanya mengatakan, tapi nggak mutorid. Tapi yang jelas itu kita biasanya adalah umumnya. Yang kalian biasanya baca di Ulumul Quran itu kaidah secara umumnya. Lanjut ya. Walaisa qurba qabri harbin qabru. Berarti itu kalam yang terdapat di dalamnya tanafurul kalimat. Oke. Selanjutnya Karimun mata amdahu wal waro ma'i wa ida ma lumtuhu wahdi. Ada orang misalnya begini. Siapa di sini yang paling baik hati? Alem. Dana. Siapa ya misalnya di sini ada orang yang baik hati, alem, suka ngasih kalian makanan gratis, tumpangan gratis, belajar gratis. Habis itu ditinggalin. Misalnya ada orang baik banget. Akhirnya saya bilang, Karimun mata amdahu wal waro ma'i. Setiap kali saya puji orang yang dermawan itu, orang-orang ikut muji. Waro itu artinya makhluk, manusia. Waro itu artinya khalaik atau makhluk atau manusia. Karimun mata amdahu yang kedua taukid lafzi. Mata amdahu wal waro ma'i. Wa idza malumtuhu ma'nya mazaidah. Apabila saya celah dia suatu ketika, Allah kan baik sama semua orang, tapi suatu ketika saya dinanantirikan, saya dimarginalkan. Akhirnya saya celah dia dong. Wa idza malumtuhu wahdi. Karena yang lain masih tetap dapat kebaikan. Jadi seorang penyair
memuji seorang yang dermawan. Karimun. Mana karimun? Tiba-tiba saya ngomong keren banget. Maksudnya keren banget apa? Berarti ada sesuatu yang keren banget, sesuatu itu yang kita nggak sebutkan. Tiba-tiba saya datang ke Azhar, gila, gede banget. Gede banget itu maksudnya apa? Al Azhar gede banget. Iya kan sih? Iya kan? Ada KFC kan lagi lapar banget di jalan, gak ada warung yang lain. Beli sana, tuh gambar tuh yang paling gede, belilah. Berapa sih? 30 lira, gak apa-apa lah. Pas datang, kecil banget. Mana kecil banget? Ayamnya kecil banget. Iya, jadi kalau ada tiba-tiba di syair, tiba-tiba nakiroh, biasanya ada mubtada yang mahdzuf. Karimun maksudnya huwa karimu. Dia itu dermawan. Kalau saya puji, orang-orang lain ikut muji. Kalau saya lagi dianaktirikan, saya celak, orang lain gak ada yang ikut-ikutan. Idza lumtuhu wahdi. Itu maksud daripada makna syairnya ya. Karimun mata amdahu wal wara ma'i. Sorry, amdahu yang kedua bukan apa? Bukan taukid lafzi tapi jawab. Mata amdahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Mata amdahu wal wara ma'i. Itu jawabnya. Wa idza ma lumtuhu, jawabnya lumtuhu wahdi. Oke. Di sini penyebabnya apa? Amdahu saja dia tidak ada masalah, tidak ada tanafuril huruf. Tapi karena amdahu di sampingnya ada amdahu lagi, pertemuan antara hak dan ha ini. Ya ini khusus pertemuan antara hak dan ha doang nih misalnya di tempat ini, akhirnya menjadikan tanafurul kalam. Berarti syahidnya di mana kalau ditanya? Bukan satu bait, tapi bait misalnya di bagian awalnya saja, karimun mata amdahu wal waromai. Itu tuh kalam itu adalah terdapat di dalamnya tanafurul kalimah. Udah ya, coba berarti kalau kita ulangi, karimun jadi apa? Khobar. Mubtadanya mahdzuf. Mata amdahu itu syarat. Amdahu jawabnya. Wal waromai itu keterangan daripada amdahu yang kedua. Wa idza malumtuhu dzaraf atau syarat juga boleh. Lumtuhu wahdi. Terus ini ada yang tanyakan? Sudah, itu di situ terdapat di dalamnya tanafurul kalimat. Ini yang agak ribet. Ayo dibaca wahidi. Ada yang mau tanya sama sini? Itu ya. Jadi kalau yang di awal karena arsyis syar'i yasra'u jumlah ismiyah. Laisa qurba qabri harbin dengan boleh kita bilang jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Di bawah karimun mata amdahu jumlah apa? Atau mata amdahunya deh. Nanti dilihat jawabnya. Jawabnya jumlah apa? Fi'liyah, berarti ini jumlah fi'liyah. Lanjut. Wa dha'fu ta'lifi. Aywa. Apa itu dha'fu ta'lif? Susunan yang lemah. Iya kan? Pengikutnya coki. Lanjut. Qaulul kalami ghairu jarin 'alal qanunil nahwiyyi al-masyhuri. Ini menurut pendapatnya Imam Khatib. Nanti kapan kita akan bahas tentang bukunya. Ghairu jarin 'alal qanun an-nahwi. Enggak boleh titik sampai situ, tapi harus ada tambahan al-masyhur. Ghairu jarin 'alal qanun an-nahwi al-masyhur. Jangan baca dulu ya. Ini biasanya dicontohkan di sini tentang marji' dhamir. Sini kelihatan nggak? Kita hapus saja kali ya.
isim ma'rifat itu isim yang apa? Lawan dari isim nakiro. Isim nakiro isim yang tidak jelas. Isim ma'rifat isim yang jelas. Kan gitu kan? Kalau yang tidaknya ismun yang muayyan, isim yang jelas. Kalau yang jelas, dia sudah tertentu. Lafadznya itu menunjukkan satu saja, tidak lebih dari itu. Beda dengan isim nakiro. Isim ma'rifat ada apa saja? Sebutkan. Dhamir, alam, isim isyarah, isim mausul, masukkan al, terus yang diidofahkan, ya kan? Dari semua isim itu ada ta'yinnya, jelasnya itu ada kalanya perlu qarinah, ada kalanya tidak. Isim ma'rifat yang alam itu begitu dibuat Zaidun, Fatimah, Khalidun, Sulaiman, itu langsung menunjukkan makna tertentu tanpa ada bantuan hal yang lain, tanpa ada wasitoh yang lain. Maka mereka biasanya mendefinisikan alam adalah madalla ala ma'nahu bila qarina, ala ma'na bi'ainihi bila qarina. Isim isyarah, kalau saya bilang ada, tapi saya gini doang saya ada ismuhu ulben. Kalian bingung gak? Saya udah nunjuk, ya kan? Cuma bilang ada. Isim isyarah ma'rifat atau ta'ayyunnya disebabkan oleh isyarah hissiyah. Harus saya tunjuk dulu. Ada ismuhu kolam. Harus saya tunjuk dulu. Harus ada biwasitati isyarah. Isim mausul alladzi, artinya yang. Man, seseorang yang. Ma, sesuatu yang. Itu kalau kayak gitu doang sudah muta'ayyin belum? Belum. Dia muta'ayyin biwasitati silah. Jadi ada biwasitoh bisa seperti itu. Ila akhirih. Dhamir juga harus ada wasitohnya. Wasitohnya apa? Di dhamir ada berapa bentuk secara makna? Ada berapa? Dhamir? 3. Ada yang menunjukkan mutakalim, ada yang menunjukkan mukhatab, ada yang menunjukkan barang ketiga, setan. Orang yang dhamir yang menunjukkan makna mutakalim, dia muta'ayyin dengan cara diucapkan oleh seseorang. Tiba-tiba ada tulis kalian gak ngerti anaknya siapa. Gak muta'ayyin kan? Bisa jadi dana. Misalnya kan, dia harus ada yang ucapin. Kecuali misalnya di bawahnya ada tulisan baik. Nah, berarti di sini muta'ayyin. Berarti harus ada yang ngomong. Kalau ada kata anak nggak ada yang ngomong, muta'ayyin belum. Makanya para ulama mengatakan dhamir mutakalim itu tiata'ayyan ma'nahu biwasitati takallum. Selanjutnya, pindah dhamir selanjutnya. Dhamir untuk mukhatab, anta. Bayangkan kalian semuanya nggak ada. Tiba-tiba saya sendiri di sini bilang ada. Antanya siapa? Santri goib. Kan nggak ngerti, nggak muta'ayyin. Dia harus ada orang yang diajak ngomong. Harus ada khitab. Dia muta'ayyin dengan cara khitab. Khitab itu kalau taujihul kalam ilal ghair. Taujihul kalam ilal ghair. Ya. Kemudian terakhir, dia itu bisa apa namanya? Muta'ayyin. Biwasitati apa kalau menurut kalian? Maksudnya tiba-tiba saya ngomong, dia kemarin pergi tuh ke Kairo. Ngomong apa sih? Biasa apa sih? Dia ulhak. Iya, biasanya kita lihat gitu. Soalnya ngomongnya rahasia-rahasia gitu sih. Dia siapa? Nyanyi. Ya. Dia itu berarti dhamir ghaib. Itu wasitohnya apa? Muta'ayyinnya dengan cara apa? Dengan mendatangkan marji' terlebih dahulu.
harus ada marji'nya. Nah, yang akan dibahas adalah ini. Mau belajar balaghah malah belajar. Nah, marji domir dulu. Marji itu harus sebelumnya apa setelahnya? Setelah domir. Sebelum. Berarti marji harusnya di sini. Baru domirnya. Tapi marji harus apa? Mutaqaddim. Marji itu di sini harus mutaqaddim. Tapi pertanyaannya mutaqaddim nanti ada. Kita jelaskan dulu. Marji itu dia harus mutaqaddim, harus duluan. Ini namanya mutaqaddim. Itu ya. Tapi jenis mutaqaddim ada 4. Kita datangkan yang awal-awal dulu. Misalnya begini. Langsung aja ya biar nggak ini. Kita lihat Doroba Zaidun. Ini kita contoh orang Mesir aja nggak apa ya. Masa kalau dipukul anak itu kasihan ya. Kalbahu. Iya kan ya misalnya ya. Kemudian Doroba Zaidan kalbuhu. Jadi orang. Hentian pak, kamu mukul saya pak. Iya kan? Doroba kalbahu Zaidun. Ada lagi nggak bentuk yang satu lagi? Kalbuhu Zaidan. Gitu ya. Kita lihat dulu nih. Kalian perhatikan dengan baik nih. Karena ini agak-agak jelimet sedikit. Zaidun kalbahu. Marji'nya kalbuhu mana? Zaid. Marji'. Ini domir. Ini domir. Ini marji'ud domir. Langsung al-marji' saja. Ketika marji'nya lebih dahulu secara susunan atau secara pengucapan, berarti marji'nya di sini dia al-marji' mutaqaddimun. Secara lafzon. Karena secara pengucapannya saya ngomong doroba Zaidun kalbahu. Berarti Zaidun dulu kan, marji'nya dulu kan? Secara pengucapan, secara susunan. Kemudian secara kedudukan nahwu itu nanti namanya adalah susunan secara rutbah. Jadi kalian nanti ada rumus. Kalau fa'il dan maf'ul, mana di antara mereka yang mutaqaddim, mana di antara mereka yang mutaakhir. Fa'il mutaqaddim, maf'ul mutaakhir. Tapi ini secara rutbah. Namanya istilahnya rutbah. Kalau mubtada dan khobar, mana yang mutaqaddim, mana yang mutaakhir? Mubtada mutaqaddim, ya mutaakhir. Ya, tapi secara rutbah. Pertanyaannya, marji ini kedudukannya apa secara nahwu? Fa'il. Berarti dia secara rutbah juga mutaqaddim. Berarti mutaqaddim lafzan wa rutbatan. Para ulama mengatakan itu betul. Gak apa-apa. Selanjutnya, doroba Zaidan kalbuhu. Balas dendam kan? Yang ini kan? Scooby-Doo kan? Bisa ngomong kan? Kamu habis pukul saya, gantian ya Pak ya? Saya pukul. Kita lihat, marjinya ini kan? Sorry.
Apa? Marjinya di sini mutaqaddim. Secara apa? Secara pengucapan, ya kan? Secara pengucapan bukan kan? Berarti mutaqaddim lafdzan. Secara rutbah dia maf'ul bi. Apa dia fa'il? Dia fa'il kan atau mudhaf ini daripada apa? Fa'il. Jadi dia domirnya mutaqaddim. Marjinya mutaqaddim apa mutaakhir? Lihat secara susunannya. Secara rutbahnya dia mutaqaddim mutaakhir? Mutaakhir karena dia maf'ul bi. Berarti marjinya mutaqaddim lafdzan la rutbatan. Mana la rutbatan? Maksud la rutbatan adalah mutaakhir rutbah. Kayak gini boleh enggak? Boleh. Karena khusus di mana fa'il ada domir yang kembali ke maf'ul bi. Seperti di ayat Al-Qur'an wa idzibtala Ibrahima rabbuhu. Kalau dibalik malah nanti jadinya begini. Enggak bisa. Selanjutnya berarti ini boleh juga. Daraba kalbahu Zaidun. Wah, ini nih. Marjinya di mutaakhir apa mutaqaddim? Mutaakhir secara lafdzan. Rutbahnya dia fa'il apa enggak? Fa'il, berarti rutbahnya mutaqaddim. Dalam arti lain berarti dia mutaqaddim rutbah. Boleh. Ada berapa bentuk, ya kan? Di sini mutaqaddim secara lafdzan la rutbatan, di sini mutaqaddim rutbah la lafdzan. Mutaqaddim rutbah, mutaakhir la lafdzan. Terakhir Zaid. Marji'nya apa di sini? Mutaakhir. Mutaakhir secara apa? Lafdzan. Secara rutbah iya juga mutaakhir lafdzan wa rutbatan. Ini yang jumhur ulama mengatakan no, nggak boleh. Walaupun ada sedikit kecil ulama mengatakan boleh. Berarti yang boleh sesuai jumhur tidak? Tidak. Karena jumhur mengatakan tidak boleh. Oke kan? Pertanyaannya, kalau ada kalian ngomong bahasa Arab pakai susunan ini, dibilang salah apa benar? Benar, tetapi tidak sesuai jumhur, disebut sebagai tidak fasih. Makanya disebut sebagai apa? Mukhalifan lil qanun an-nahwi al-masyhur. Karena yang masyhur itu boleh apa tidak? Tidak boleh. Kamu malah milihnya yang tidak masyhur. Ya, gitu. Kamu malah milihnya seperti ini, maka dia kalam yang ghairu fasih. Gitu ya. Jadi tidak mengikuti kaidah yang masyhur. Kenapa harus ada kata masyhur? Karena kalau yang tidak ikut kaidah nahwu tidak disebut sebagai tidak fasih, tapi disebut lahnun. Kalam yang tidak sesuai dengan kaidah nahwu akan disebut sebagai lahn. Salah secara susunan, atau bahasa lainnya laisa minal arabiyyati fi syai'. Ada lagi jenis mutaqaddim yang lain. Berarti marji mutaakhir lafdzan wa rutbatan. Ada mutaakhir yang lain enggak? Marji, jenis marji yang lain enggak? Berarti di sini kita bisa simpulkan enggak di sini? Coba kita lihat dulu. Marji itu harus mutaqaddim. Entah lafdzan wa rutbatan, entah lafdzan saja, entah rutbatan saja. Ada tambahan yang lain tidak? Ada. Mutaqaddim dari sisi hukman. Mutaqaddim hukman. Di sini al-marji,
mutaqaddim hukman dan al-marji' al-mutaqaddim makna. Ada dua lagi. Tapi nggak usah kita kait-kaitkan di sini, nanti saja. Yang jelas kita jelaskan dulu. Ada marji juga mutaqaddim secara makna. Kalian kadang membaca buku, kemudian ini fa'il apa? Dhamir mustatir. Kembali kemana? Apa ya? Ke makna sebelumnya. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Huwa bisa kembali ke fi'il enggak? Enggak. Adillah kalian. Adil itu isim apa fi'il? Isim. Maksudnya di sini al-adlu al-mafhum minal kalam as-sabiq. Ini jenis marji'nya. Kalau ditanya marji'nya ada mutaqaddim tapi mutaqaddim makna. Atau kalian di ayat-ayat mirah, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayyin fa in kunna nisaan falahunna thulutsa ma tarak falahunna thulutsa ma tarak. Fa'ilnya apa di sini? Dhamir mustatir. Kembali kemana? Siapa yang meninggalkan di sini? Mayit. Lebih miros kan? Karena di ayat sebelumnya ada kata-kata mayit enggak? Enggak ada. Ada lafaz yang seperti itu enggak? Enggak ada. Berarti nanti ada kalanya difahami dari kalam sebelumnya, ada kalanya difahami dhamir ini melalui qarina. Di sini dhamir ini marji utama secara yu'rafu al-marji' bil qarina. Ada kalanya qarinanya adalah kalam sebelumnya. Ini jenis dhamir yang ada marji'nya mutaqaddim tetapi secara makna. Jadi ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Pokoknya kalian kalau ada dhamir kata ganti ketiga mesti harus marji'nya harus mutaqaddim. Entah dia dua-duanya, entah dia cuma satu, entah dia tiga-tiganya ila akhirih ini. Tiga-tiganya ada enggak ya? Enggak. Pokoknya harus ada salah satunya, harus mutaqaddim. Marji mutaqaddim secara hukman gimana? Marji mutaqaddim secara hukman itu ini mutaakhir lafdhon wa rutbatan. Jadi marjinya mutaakhir secara lafdhon, secara rutbatan juga demikian. Tapi dia ada mutaakhir lafdhon wa rutbatan, tapi ada sebabnya. Sebabnya linukta, untuk sebuah makna yang detail. Biasanya terdapat di dhamir sya'an. Kalian kayak gini bahas gimana sih? Kalian belajar nanti di nahwu. Kalian belajar di nahwu di bab dhamir. Nanti di bab dhamir itu kalau buku-buku di matan nggak ada, buku-buku agak tinggi di alfiyah. Kalau nggak nanti kalian baca syarahnya. Itu kalian akan dijelaskan mawadhi' di mana marji dhamir mutaakhir lafdhun wa rutbatan tapi boleh. Yaitu ini hukman. Nih, kalau ditanya marji mutaqaddim hukman gimana? Berarti marjinya mutaqaddim mutaakhir lafdhon wa rutbatan tapi linuktatin. Bedanya sama ini apa? Di sini nggak ada nuktahnya. Di sana ada nuktah. Contohnya gimana? Biasanya di dhamir sya'an. Qul huwa Allahu ahad. Kamu huwa nggak boleh diartikan Allah. Enggak. Huwa diartikan sya'an. Kalau nggak percaya, cek di tafsir Jalalain dan tafsir-tafsir yang menjelaskan seperti itu. Baidawi, Zamakhsyari. Qul huwallahu ahadun. Huwa marji'nya adalah jumlah ini.
Berarti kita lihat, ini marji kan? Al-marji. Lafzon kan? Mutaqaddim, mutaakhir lafzon. Secara rutbahnya dia jadi apa? Allahu ahad jumlah ini. Jadi khobar dari huwa. Ini mubtada, ini khobar. Berarti mutaakhir lafzon warut batan. Tapi untuk sebuah makna. Maknanya adalah al-tafsil ba'dal ijmal. Di tempat ini dia at-tafsil ba'dal ijmal. Nanti ada mawani di mana marji domir mutaqaddim secara hukman. Nanti ada banyak tempat. Para ulama menyebutnya ada 6. Terus artikelnya gimana? Qul huwallahu ahad. Gak usah diartikan. Domir sya'an itu mirip kayak domir dalam bahasa Inggris. Duh kan Inggris lagi. Kalian pintar bahasa Inggris siapa? Saya dibenerin ya. It's honor to be your friend. Benar jadi it's honor. Apa coba it's honor? Dialah kehormatan. Dia kan dia nggak it, enggak. Tapi langsung sebuah kehormatan menjadi temanmu. Kayak gitu gak sih? Kadang mau ngomong senang bertemu denganmu. Kadang ngomongnya nice langsung, kadang it's misalnya. Atau kadang mau ngomong hari ini hujan. It's rainy today. Hari ini hujan. Kamu nggak artikan itu hari ini hujan. Enggak diartikan itu. Ini namanya domir sya'an. Jadi domir sya'an seperti itu kurang lebihnya diartikan dia nggak usah. Katakanlah Allah itu satu. Tapi kalau kayak gitu nanti nggak kelihatan, makanya terjemah itu sulit. Seperti dia fa'lam annahu la ilaha illallah. Kembali kemana? Sya'an. Kalian artinya apa? Ketahuilah bahwasanya langsung tiada Tuhan selain Allah, bukan bahwasanya dia tiada Tuhan selain, nggak ada bahwasanya dia nggak. Tapi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Itu namanya domir sya'an. Oke, berarti ada berapa jenis taqaddum? Ada taqaddum lafzon, rutbatan, hukman dan makna. Kalau ada yang marjinya mutaakhir lafzon wa rutbatan, begitu juga nanti dia tidak taqaddum hukman, tidak taqaddum mana, maka tidak sesuai dengan kaidah nahwu yang masyhur. Itu yang mau dibahas di sini. Ya, silakan tulis. Saya boleh nanya, Ya. untuk yang marji makna itu harus mengetahui korinah itu di tempat sebelumnya atau Bisa jadi berupa korinas dari sisi mana, karena itu lagi menjelaskan tentang miros. Bisa jadi berupa sebuah kalam sebelumnya. jadi nggak harus kalimat ini. Nggak harus, karena di bawah korinahnya bukan korinah lafziyah, ya kan? Nukta itu artinya makna latif, sebuah makna detail, makna balaghi. Apa itu? Nah, di situ biasanya kalau di domir sya'an maknanya adalah at-tafsil ba'dal ijmal. Huwa mujmal banget, habis itu ditafsir, bikin orang penasaran. Ijmal dulu, habis itu ditafsir. Ribet amat sih, mau jadi pendakwah kok. Pendakwah ya nggak apa-apa, nggak usah pinter kayak gini apa kalau mau jadi pendakwah. Tapi kalau mau jadi mufasir ya harus. Gimana ceritanya mufasir? Tapi saya pendakwah baca tafsir, ya nggak apa-apa. Berarti kamu bukan mufasir tapi pembaca tafsir orang. Ya nggak apa-apa kan? Kita itu nanti dalam setiap fase-fase dalam pembelajaran pengen sesuatu,
Nggak usah gaya dulu latihan nentuin sesuatu, baru belajar nahwu udah pengen ijtihad apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Enggak, kamu latihan dulu tahlil orang. Kamu mentang-mentang udah belajar usul fiqh mau istimbat. Enggak, kamu belajar dulu istimbat orang. Orang itu maksudnya para ulama. Kamu belajar balaghah, berarti kamu nanti belajar istimbatnya ulama. Apa buku-buku yang biasanya ngelatih istimbat seperti itu? Kalau istimbat fikih ya kamu belajarnya buku-buku fikih. Kalau istimbatnya balaghah, nahwu, kamu baca buku tafsir. Buku tafsirnya juga bukan buku tafsir sembarangan. Bukan buku tafsir yang tafsir bil ma'thur. Jadi tafsir semacam Jalalain dan hasyiahnya, tafsir Baidawi dan hasyiahnya, tafsir Zamakhsyari dan hasyiahnya. Itu para ulama itu sebagai tafsir ta'limi. Bahasanya di situ praktek beneran di situ, nahwunya, balaghahnya, bahkan beberapa nanti kalau permasalahan fikih, fikihnya, qiraahnya. Bukan sedang menginginkan agar orang-orang itu memahami Al-Quran, tapi itu para tolib, agar tolib itu sudah terbiasa sehingga nanti bisa istinbat sendiri. Di langkahnya kalian jangan langsung pengen istinbat setelah tahu kaidah, tapi baca istimbatnya orang. Sebagaimana orang setelah belajar arud langsung pengen jadi penyairnya, nggak bisa. Harus baca syair-syair dulu, udah punya bentuk-bentuknya baru bikin. Kamu habis belajar Photoshop, nggak langsung bisa jadi desainer, kamu niru dulu desain orang. Mesti kan orang-orang awal kalau mau belajar desain niru dulu. Awalnya niru dulu, habis itu baru kembangkan sendiri. Oh, saya punya gaya sendiri. Oh, mereka caranya begini ya, cara letakkan begitu, gitu ya. Yang mana tuh detail kayak gini banget sih? Ya kalau mau jadi tolib begitu, tahu dalam-dalamnya. Tapi kalau mau jadi pendai nggak apa-apa, nggak apa-apa kamu baca tafsirnya Syekh Imam Ibnu Katsir, tafsirnya Syekh Abdul, tafsirnya Syekh siapalah para ulama-ulama, Syekh Tontowi. Kamu jadi pendakwah nanti, ngajar tafsir maudhu'i, kajian tafsir habis subuh. Kalian bukan mufasir, pembaca tafsir. Ada kajian hadis, pembaca hadis. Tapi kalau kalian udah punya alatnya banyak, kalian bisa nyari sendiri kayak Imam Nawawi. Punya alatnya, kemudian nanti punya riwayat banyak, punya makna banyak, punya jadi Imam Nawawi, nyarah hadis. Iya. Sudah belum? Belum. Pakai khot apa sih? Jangan pakai khot kufi ya. Apa khot Andalusi? Diwani Jali ya? Aduh, pakai khot Diwani tapi jadinya khot Cekeri. Lama nggak sih? Udah belum? Coba kita baca di situ, baca ulangi lagi di wadha'fut ta'lifi. Wadha'fut ta'lifi kaunul kalami ghairu jarin 'alal qalunin nahwiyil masyhur. Kenapa ada kata masyhur? Karena kalau cuma 'alal qalunin nahwi berarti kalamnya lahnun. Di sini maksud adalah tidak sesuai dengan kaidah nahwu yang masyhur. Contohnya kal idmari qabla dzikri lafdhan wa rutbatan. Mana kal idmari qabla dzikri lafdhan wa rutbatan? Mendatangkan domir sebelum marji'nya. Dalam artian marji'nya itu mutaakhir lafdhan wa rutbatan. Iya ya? Al-idmar mendatangkan domir qabla dzikr ay qabla dzikri marji'ihi lafdhan wa rutbatan. Jadi kan bisa maksudnya qabla dzikri marji'ihi, bukan qabla dzikri domir. Qabla dzikri marji'ihi lafdhan wa rutbatan. Contohnya fi qawlihi jazabanuhu abal ghailan an kibarin. Kalau beberapa ulama mendobetnya ghilan, abal ghilani an kibarin.
jaza banuhu abal ghilani an kibarin wa husni fi'lin kama yujza sinimmaru. Oke, an kibarin bukan kibrun. Kalau kiber dia sombong. Kalian tahu juga nanti ketika belajar arud. Jaza banuhu abal ghilani an kibarin. Kibarin. Kita maudiknya dulu ya. Mana maudiknya di sini? Marji domir lafzon warud batan di mana? Mutaakhir lafzon warud batan di mana? Coba dicek di situ. Mana marji domir dari hu? Abal ghilan. Abal ghilan berarti mutaakhir secara lafzon karena di akhir setelah domirnya. Secara rutbah lafzon juga secara rutbah mutaakhir juga karena jadi maf'ul bi. Berarti dia mutaakhir lafzon warud batan di bawah. Ada susunan kalam marji domirnya mutaakhir lafzon warud batan, maka kalam tersebut tidak sesuai dengan kaidah nahwu yang masyhur. Iya kan? Karena dia mengikuti pendapat nahwu 1, 2, 3 orang saja. Maka disebutkan di sini dia terdapat di dalamnya dhafun taklif. Maksudnya mau gimana sih? Jaza banuhu abul ghilan, anak-anak Abul Ghilan membalasnya an kibarin. An di sini sebagian mengartikan fi, sebagian mengartikan ba'da. Setelah Abul Ghilan sepuh, tua, wa husni fi'lin, dan setelah perbuatan baik yang telah dilakukan oleh Abul Ghilan. Balasnya seperti apa? Kama yujza sinimmaru, seperti balasan yang ditimpakan kepada sinimar. Ini sebuah masal ya, jaza sinimar itu masal. Zaman ada yang bilang di sini zaman Abbasi, bukan. Ini dia zaman jahiliyah. Ada seorang Romawi, arsitektur dari Romawi, bikin sebuah istana. Istananya namanya Khawarnak ya, atau Khawarnik. Istana gede banget, bagus banget. Setelah jadi istananya, kan dikasih duit tuh. Habis dikasih duit, mikir aja ini. Orang jahat kan gitu. Ini kalau dia hidup bisa jadi bikin istana lebih gede buat orang lain selain saya. Bunuh aja lah. Akhirnya dijatuhin dari istana, jatuh ke bawah, meninggoy. Dibikin istana bagus-bagus malah bunuh. Itu jaza sinimar. Artinya bahasa Indonesianya dikasih hati minta jantung. Atau kembali. Air dosa dibalas air coba. Ulangi, artinya bagaimana berarti? Anak-anak Abul Ghilan membalas Abul Ghilan setelah Abul Ghilan sepuh dan setelah kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, seperti balasan yang menimpa sinimar. Karena yujza sinimaru bihi, harusnya ada bihinya, karena ini syair jadi tidak ada. Karena yujza sinimaru bihi, jadi sinimar nama arsitekturnya itu. Ya, ini contoh yang idmar qabla dzikri lafdhan warud batan. Ada lagi contoh yang kedua, contoh buat sobat-sobat cowok. Tapi awas saja kalau jadi sobat-sobat yang kacau. Salah satunya misalnya dhamir muttasil itu boleh jadi mubtada enggak? Dhamir muttasil itu kayak apa? Ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, kaf, kuma, kum, ti, kuma, kunna, itu kan? Boleh enggak saya ngomong, saya ini mahasiswa Azhar, tu talibun azhari? Nggak bisa. Nggak bisa, dhamir muttasil nggak bisa kemasukan apa lagi? Nggak bisa kemasukan illa. Nggak bisa illa tu, illa ya, illa ka, illa kuma, illa tuma, illahum bisa. Illahum bisa nggak?
illa hum, karena hum itu dhamir munfasil juga. Ya, jadi dhamir mutasil yang tidak bisa jadi mubtada, tidak bisa memasukkan illa. Ada seorang penyair lagi bucin-bucinnya ngomong, wa manubali idza ma kunti jaratana. Saya nggak peduli kalau kamu yang jadi tetangga saya. Alla yujawirona illa ki dayaru. Kalau nggak ada tetangga selain kamu, nggak peduli. Santuy. Bucin kan? Wah, masa di sini jadi story. Habis itu ada suaranya lagi. Jadi video. Habis ini pokoknya awasi dah. Wa manubali idza ma kunti jaratana an la yujawirona illa ki dayaru. Dayar artinya apa? Dayar? Bukan. Wala taj'alil kafirina. Gimana ini? Apa? Taj'alil kafirina dayar itu gimana? Dayar artinya apa? Wala taj'alil kafirina dayaro. Dayaro artinya apa? Ahad. Dayar artinya ahad. Jangan sisakan orang kafir sedikit pun. Siapa sih tahu Nabi Ibrahim ya? Ceritanya di siapa? Nabi Nuh. Kita kan gitu, biasanya kita kayak gitu juga. Kalau kata beberapa masyayikh, kita tuh kalau orang dekat dapat kesalahan pengen ditutup-tutupi. Selesaikan secara agama, secara keluarga aja. Kalau orang lain lagi musuhnya, habisin aja. Presiden yang kita dukung, keluargaan aja. Presiden yang gak kita dukung, habisin aja. Gak bisa objektif. Kita kayak gitu kan, hampir semua kita kan. Ya gitu. Itu kita gimana caranya? Kamu harus jadi orang objektif. Kalau kamu pengen sama orang dekat, bincang-bincang, bisik-bisik, tipis-tipis, sama orang lain juga tipis-tipis lah. Sama-sama pengen kebaikan, kecuali lawan kamu musuh, setan, harus dibahas lah. Kalau sesama kan enggak, itu kan. Di sini dibilang Allah yujawirona illaki dayaru. Di sini dia illaki. Masa dia illa masuk kepada dhamir muttasil. Ini berarti contoh yang dhafut taklif karena tidak sesuai dengan qanun an-nahwi al-masyhur. Al-qanun an-nahwi al-masyhur. Oke, sampai sini sudah? Sudah. Kita hapus, kita dan masuk kepada takkid. Udah ada yang moto belum nih? Kirim aja nanti di grup. Sekarang kita akan masuk takkid. Oke. Masuk kepada takkid. Secara bahasa apa takkid? Ini beda dengan taq'id. Taq'id dan ta'qid. Kalau taq'id apa? Taq'id. Mendudukkan. Selain itu, taq'idul qawanin. Membuat kaidah. Taq'id itu artinya membuat kaidah, mendatangkan kaidah. Al-ulumu qabla taq'idiha wa tadwiniha, atau al-masailu qabla taq'idiha. Taq'id membuat sesuatu jadi kaidah. Kalau ta'kid
Jadi kita pokoknya kalau karena ada danang kemarin kan nggak bisa, jadi nggak bisa gunjing, sekarang ada danang. Hubungan danang itu titik-titik banget. Aduh, aneh. Apa kira-kira? Selain susah, ruwet. Sakit itu artinya ruwet, rumit, sulit, bulat. Dia ngomong misalnya, dia sini deh. Kalau ya muakkad, rumit. Muakkad itu rumit. Kerumitan itu dalam kalam itu ada yang kembali disebabkan oleh lafaz, ada yang disebabkan oleh makna. Kembali kepada makna. Kerumitan itu ada kalanya disebabkan lafaz, susunan yang nggak benar, susunan yang tidak sesuai dengan asal. Ada juga yang disebabkan karena makna yang tidak jelas. Maka ada takkid menjadi dua. Kita bahasa Indonesia deh, misalnya ini pendekatan aja nggak apa ya. Saya mau ngomong, ganti jangan-jangan. Wahyudi pergi ke masjid sholat Jumat. Wahyudi pergi ke masjid sholat Jumat. Jadi susunannya benar ya? Wahyudi sholat pergi ke masjid Jumat. Wahyudi sholat pergi ke masjid Jumat. Harusnya susunannya itu penyebab terjadi takkid, itu yang disebut sebagai takkid lafzi. Susunannya didahulukan banyak banget sehingga kita pas nyari kan ketika dicek-cek Wahyudi pergi sholat pergi ke masjid Jumat, kan maksudnya kita sebenarnya paham Wahyudi pergi ke masjid sholat Jumat, tapi susunannya seperti itu juga ada dalam bahasa Arab, itu takkid lafzi. Biasanya terjadi di mana? Terjadi di dalam syair. Coba dibaca. Wa ta'qidu. Wa ta'qidu ay yakuna al-kalamu khafiyyad dalalati 'ala al-ma'na al-murad. 'Ala al-ma'na ada muradnya ya, bukan 'ala al-ma'na al-mawdu' la. Kalau 'ala al-mawdu' la berarti ghuraba. Kalau dia 'ala al-ma'na al-murad. Wal khafa'u imma min jihatil lafzi. Enggak ada tasdidnya. Jihatun, aidatun, sifatun. Nanti kita akan bahas itu. Lanjut. Wal khafa'u imma min jihatil lafzi bisababi taqdimin aw ta'khirin aw faslin wa yusamma ta'qidan lafziyan. Lanjut. Kaqaulil mutanabbi yafaqat wa hum la yajfaquna biha bihim syamun 'ala al-hasabil agharri dalailu. La yajfaquna biha bihim syamun aghar. Apa alal hasabil? Alal hasabil agharri dalailu. Kita artikan dulu aja atau kita maudinya dulu? Kita maudinya dulu aja. Tadi yang nyala. Ya. Kan di situ ada di buku. Aslinya mau ngomong jafaqat bihim syiamun. Nah, ini tengah-tengah ini. Orang ketiga. Aslinya mau ngomong jafaqat bihim syiamun, ini fa'il. Jafaqat bihim syiamun. Dalail itu naat daripada syiyam.
Ini ada muta'alliq yang didahulukan. Berarti di sini al-faslu baina an-na'ti wal man'ut. Di sini al-faslu bainal fi'li wal maf'ul. Bainal fi'li wal fa'il. Bijumlatin. Al-faslu bainan na'ti wal man'ut bimuta'alliqil bijaril majrur, muta'alliq kepada na'at. Ini muta'alliqnya ke dalail. Coba kita cek artinya berarti bagaimana? Ya faqat bihim siyamun dalailu alal hasabil agharri wa hum la yajfa'una. Takkidnya gara dipisah-pisah gitu. Kalau pertanyaannya, emang nggak boleh dipisah gitu ya? Boleh, secara nahwu boleh. Kadang kalian susunan nahwu kan taqdimul maf'ul alal fa'il. Ada al-fasl. Tapi karena di sini lebih dari satu, jadi ribet. Jadi nanti para ulama mengatakan takkid lafzi itu sebabnya kadang ijtima'u asya mukhalifah lil asl. Al aslu fi kadza an yuqaddam, al aslu fi kadza an yata'akhkhar. Istima' itu menjadikan kalam terdapat di dalamnya takkid lafzi. Waduh ya ini. Jadi dia di sini ada pemisah antara fi'il dan fa'il. Nah, sekarang baru pertanyaan artinya. Ini dulu, kita artinya misalnya begini. Saya punya harta banyak. Misalnya ya, tuh. Tolip kok dicontohnya harta ya. Ya, saya punya ilmu banyak. Saya cuma ngomong ke kalian, ilmu saya banyak banget. Biasa. Yang kedua, wah, saya sombong karena ilmu saya banyak banget. Gak bisa dihitung lah. Biasa juga. Terakhir, ilmu saya bangga sama saya. Saya mah gak bangga. Maksudnya apa? Berarti udah lebih dari itu kan? Berarti menunjukkan ilmunya yang bangga sama saya, bukan sayanya. Ini juga sama. Ngomong, si fulan itu nasabnya bagus. Biasa aja. Nasabnya bagus banget. Biasa aja. Nasabnya itu yang bangga sama si fulan. Ini nih. Jafaqat bihim syiyamun. Jafaqat artinya iftakharat. Bihim syiyamun dalailu ala al-hasabil aghar. Kita artikan fa'ilnya dulu ya. Syiyam jamak dari syimatun. Syimah artinya perangai. Tab'un, perangai dalail yang menunjukkan al-hasab al-aghar, nasab yang putih. Aghar itu apa? Kita nanti di akhirat hurrun muhajjalun. Hur itu apa? Hur itu aslinya putih yang ada di muka. Hur. Kita itu terkenal. Nabi kita nanti di akhirat gimana? Jangan khawatir, kalian bercahaya kok. Ininya sama kakinya gara-gara wudu. Hur muhajjal. Hur itu putih yang di kepala. Tapi di sini maksudnya putih secara umum. Apa? Perangai, sifat-sifat yang menunjukkan
keputihan, kebersihan nasab, kebersihan atau hasab kadang diartikan jasa-jasa nenek moyang lah, kemuliaan yang dimiliki nenek moyang, maksudnya track record keluarga lah, boleh nggak apa-apa. Sifat-sifat yang menunjukkan nasab yang baik itu bangga sama mereka. Wahum, merekanya sendiri enggak bangga dengan sifat-sifat itu. Saya punya ilmu banyak, saya enggak bangga. Yang bangga ilmu saya. Gitu. Penyair kan aneh ya. Saya punya harta banyak, biasa aja. Yang justru yang bangga harta saya. Gitu, penyair mau ngomong gitu. Perangai-perangai yang menunjukkan baiknya nasab itu bangga terhadap orang-orang itu, sedangkan orang-orang itu sendiri tidak bangga dengannya. Gitu ya, maknanya begitu. Masih bingung nggak? Lumayan. Ya udah, nggak apa-apa. Namanya bahasa penyair sukanya begitu. Balikan ya, kayak gitulah. Orang kan kalau punya akhlak yang baik, orangnya yang bangga. Enggak, ini yang bangga akhlak yang baiknya. Saya punya ilmu banyak, saya yang bangga. Enggak, ini ilmunya yang bangga. Ini gitu maksudnya. Jafakat bihim syiamun. Iftakhor pasangannya ba, artinya berarti artinya syiamnya dulu. Perangai-perangai yang menunjukkan itu bangga. Bangga atas siapa? Atas mereka, bihim, atas orang-orang itu. Padahal orang-orang itu tidak bangga, biasa aja. Ini madah dari mutanabbi kepada sekelompok orang. Jafaqat wa hum la yajfaquna biha bihim syiamun 'alal hasabil awarri dalail. Kalau itu nggak tahu mananya, kalau udah tahu mananya, Allah, kayak gitulah, iya kan? Allah kan? Kalau saya kadang kejang-kejang. Banget ya kayak air itu kadang ya. Aduh. Lanjut. Enak ya? Lanjut baca di. Fa inna taqdirahu jafaqat bihim syiamun dalailu 'alal hasabil awarri. Oke, ini takkid lafzi disebabkan adanya fasal bainal fi'li wal fa'il, fasal bainan na'ti wal man'ut. Boleh secara detail dibilang fasal bainal fi'li wal fa'il bi jumlatin ajnabiyyah atau fasal bainan na'ti wal man'uti bi ma yata'allaqu bin na'ti. Karena dalail kan pasangannya dengan ala. Dalla pasangannya ala. Oke, itu adalah takkid lafzi. Bahasa mudahnya tadi ketika bilang wahyudi pergi ke masjid ila akhirih. Lanjut, takkid maknawi. Wa hum la yadfaquna biha. Oke, titik. Wa imma min jihatil ma'na bisabab isti'mali majazatin wa kinayatin la yufhamu al-muradu biha. Oke. Ini balik ke mana? Maksudnya ada orang menggunakan bahasa-bahasa kiasan tetapi tidak sesuai dengan penggunaan yang umum. Kadang-kadang ada hal-hal yang baru bikin sendiri, majaz isti'arah sendiri, enggak jelas banget. Itu nanti termasuknya ada takkid maknawi. Misalnya biasanya saya contohkannya begini. Siapa di sini orang Arab? Hekal. Hekal nggak bisa bahasa Indonesia karena lahirnya di Eropa. Dari kecil which is literally jujurly di Eropa, nggak bisa bahasa Indonesia. Habis itu belajar bahasa Indonesia, latihan, terus ada lomba khutbah. Dia mau ngomong. Ada saya waktu di Eropa itu bersama tetangga yang dermawan banget. Tapi di Eropa itu jarang yang ini dermawan ya. Maksudnya sifat dermawan itu bukan, tapi mereka sifatnya disiplin. Sifat ini. Kalau dermawan itu di Arab, Timur Tengah.
Iya gak sih? Mereka ceritanya pasti kalau di sana yang diceritakan bukan orang dermawan ya, tapi di sana itu orangnya disiplin, sendiri-sendiri, bersih, cepet-cepet. Enggak, tapi di Arab enggak, beda. Bukan bersih, disiplin enggak, tapi di sini tuh dermawan banget. Iya, sifat Arab gitu beda. Loh, kita di Arab tapi ya. Oke, lanjut. Misalnya mau ngomong lomba, saya di sana aneh, di barat tuh ada orang dermawan, tiap hari ngasih saya $100. Ternyata lagi cuci uang. Cuci uang itu direndam air uangnya, dicuci pakai sabun. Enggak, misalnya tiap hari saya dikasih makanan hamburger. Kalau setiap saya mau lewat berangkat sekolah, terus dia ngomongnya begini, dia pikir orang yang dermawan itu berarti tangannya panjang. Dia cerita dong, saya dulu di Eropa belajar tempe goreng, tahu goreng, bakso. Setiap hari saya berjumpa dengan lelaki. Tapi lelaki itu panjang tangan. Orang habis dia ngomong, dia setiap hari kasih saya hamburger. Tidak jarang seperti itu. Ketika hari lebaran, dia kasih saya $100. Panjang tangan sekali kan? Panjang tangan. Maksudnya dermawan kali, bukan panjang tangan dong. Dia penggunaannya salah. Karena panjang tangan dia berarti ya tidak mencuri. Nah di sini kayak gitu, penggunaan yang salah juga. Dalam bahasa Arab ada penggunaan yang harusnya digunakan yang lain, tapi dia tidak digunakan seperti itu. Itu penggunaan majaz dan kinayat yang tidak sesuai dengan kaidah, tidak sesuai dengan penggunaan orang Arab. Itu menjadikan lafaz terdapat di dalamnya takhid maknawi. Coba dibaca. Tadi ulangi, wa imma min jihatil mana. Mana wa imma min jihatil mana? Wal khafa'u. Khafa, kesamaran makna murad, itu terkadang berasal dari makna. Sebabnya apa kok berasal dari mana? Bisa babisti'mali majazatin, menggunakan majaz, wa kinayatin la yufhamul muradu biha. Wa yusamma hadal khafa at-ta'qid, hadal ta'qid ta'qidan ma'nawiyan. Baca, lanjut. ويسمى تعقيدا معنويا نحو قولك نشر الملك ألسنته في المدينة. Coba kita lihat, raja, malik. Kalau mulk, kerajaan. Kalau milk, susu. Kalau malak, malaikat. Jamaknya malaikatun. Malakun itu ngerampok. Malak artinya malaikat, malikun raja. Oke ya, malik. Oke, nasyarul malik al-sinatahu. Nasyar artinya apa? Menerbitkan. Bukan. Raja telah menyebarkan lisan-lisan. Emang dia lisannya berapa? Maksudnya lambe-lambenya. Nggak mungkin kan? Ini yang dimaksud adalah al-sinatahu apa? Mata-matanya. Jadi pengen mendatangkan itlaqul juz wa iradatul kul, tapi pakainya lisan. Pertanyaannya boleh nggak yang pakainya lisan tapi yang dimaksud mata-mata? Nggak boleh. Itlaqul juz alal kul itu ada syaratnya, juznya harus punya maziduh ikhtisas. Kalau mau bilang seseorang yang pekerjaannya suka memantau, berarti anggota tubuh yang spesifik bagi dia apa yang berkaitan dengan pekerjaannya mata, maka kita boleh bilang nasyarul maliku uyunahu. Budak itu punya anggota tubuh banyak. Apa kita boleh bilang saya ngomong anak ro'aitu yadan? Yang dimaksud budak nggak bisa, karena ya bukan spesifik
berkaitan dengan budak. Yang spesifik berkaitan dengan budak apa? Leher. Karena biasanya lehernya dibelenggu. Makanya fatahriru raqabah. Itu kan? Gitu. Harus ada mazidu qisos. Di sini penggunaannya tidak tepat. Mau itlaqul juz wa iradatul kull tapi tidak tepat karena lisan laisa lahu mazidu qisos bima bil ma'nal murad. Maka di sini muridan jawasisahu yang diinginkan adalah jasusnya. Berarti di sini tidak tepat. Berarti terdapat di dalamnya apa? Ta'kid ma'nawi was-shawabu nasyara uyunahu. Ya. Selanjutnya, uyun di situ majaz mursal tapi yang benar ya. Berarti ini contoh yang penggunaan majaz yang benar. Berarti karena tadi dikatakan istimal majazat, maka didatakan contoh yang pertama contoh yang majaz, penggunaan majaz yang salah, yaitu nasyarul maliku al-sinatahu. Yang kedua wa qauluhu saat lubu. Nah ini nih biasanya contoh anak-anak pondok. Coba lanjut. Saat lubu wa qawlihi sa'adlubu bu'dad dari ankum litaqrubu wa tasqubu aynaya dumu'a litajmuda. Saat lubu bu'dad dari ankum litaqrubu wa tasqubu aynaya ad-dumu'a litajmuda. Ini sebenarnya mau sampai balakon, tapi kayaknya waktunya jam berapa sekarang? Bukan sudah lagi. Biar kalian istirahat deh. Sampai sini aja nanti. Sampai fasatul ta'lim. Lanjut nih. Saat lubu bu'dad dari ankum litaqrubu wa tasqubu aynaya ad-dumu'a litajmuda. Kenapa harus aynaya? Enggak, oke. Tadi aja. Saat lubu bu'dad dari ankum litaqrubu. Artinya gimana? Saat lubu dari ankum litaqrubu. Saya ingin saya ingin menjauh darimu agar dekat denganmu. Bisa nggak sih kayak gitu? Menjauh agar mendekat. Iya. Udah dideketin jauh. Dunia kasih bercanda itu. Ya lanjut. Saya menjauh agar kalian dekat. Habis itu apa? Watas kubu ainaya dumu. Mana tas kubu ainaya dumu? Tas kubu artinya stop juga. Tadi scroll. Tas kubu artinya mengalirkan. Sakbul ma'i mengalirkan air. Watas kubu ainaya dumu'a, kedua air mataku akan mengalirkan air mata. Maksudnya apa mengalirkan air mata? Maksudnya orang nangis itu apa? Sedih. Para ulama mengatakan sakbud dumu kinayatun anil huzni. Orang kalau bilang, dia lagi nangis tuh, yang dipahami adalah dia lagi sedih. Dia lagi jingkrak tuh, di 70. Berhenti. Aduh, saya bukan menduga apapun, saya kita tolong aja. Ganti coy, ganti nih lihat. Ganti, habis dapat duit. Wah dia lagi jingkrak. Coba kalau dibilang jingkrak maksudnya apa? Lagi bahagia. Oke. Kinayah itu tujuannya adalah mendatangkan makna tapi dengan dalil. Aku kalau dibilang cuma kayak gini, Alep lagi sedih tuh di kamar. Alep pernah sedih nggak, Alep? Alep pernah sedih di kamar. Di tempat yang lain bilangnya gini, enggak,
kalian dari jam 1 ada ya kan sesenggukan. Kalian aja dia lagi sesenggukan, gue lagi nangis. Enggak, itu sesenggukan sambil ngomong. Habis itu dia ke kamar mandi, bilas baju, yang dibilas airnya. Coba kamu bilang kayak gitu mana? Kalau cuma ngomong Alan lagi sedih tahu. Yang kedua bilangnya kayak gitu kayak tadi jelaskan dari awal sampai akhir. Mana yang lebih buat kamu? Mana yang lebih buat kamu simpati akhirnya jemput Alan? Yang kedua makanya kinayah nggak langsung ngomong Alan menangis. Maksudnya lagi bersedih. Jadi di sini sabuldumu artinya kinayah anil husni. Oke, lita jmuda berarti lawannya apa kan tadi? Saya pengen jauh agar dekat. Saya sedih agar apa? Hah? Saya sedih agar saya sedih harus lawan ya lawan. Saya menjauh agar dekat. Saya sedih bahagia dong. Berarti harusnya ini kinayatun anis surur jumud. Di sini penyair asoba fihi atau soba fi hadil kinayah, tapi akhto'a fiha. Di sini dia salah. Ini jumlah apa tidak? Jumlah karena fi'il fa'il. Maka ini kalam tidak fasih karena terdapat di dalamnya takkid ma'nawi. Pertanyaannya kok salah? Jumud itu bukan bahagia, tapi pelit. Maksudnya pelit gimana? Tahun ini saya nunggu-nunggu hujan biar bisa bikin story sore Indomie dan hujan. Iya kan? Aduh, pusing juga kalian ya. Mie ya. Nah, hari ini kok nggak hujan-hujan ya? Pokoknya harusnya 1 tahun tuh ada hujan satu lah paling tidak. Tahun ini nggak hujan sama sekali. Kita bilang hadis sanatun jamidah. Tahun yang pelit. Tahun yang nggak ngeluarin hujan. Kamu ada sebuah musibah, lagi terjadi musibah di mana misalnya? Kamu harusnya lihat itu nangis. Lagi nonton drama yang bokeh, dia ini kemarin kamu harus nonton. Wah kita coba nonton. Dia nangis sampai ya kita kan mau nyoba. Ayo dong nangis dong, biar gak dikira hatinya keras. Enggak nangis. Ini namanya jamudatil ain. Pelit kan? Di waktu seharusnya dia nangis, dia nggak nangis. Itu namanya jamudatil ain. Berarti jamudatil ain itu artinya adamu. Kalau air apa? Sadi, oke? Adamu sak, jangan adamu. Kalau nangis bahasa Arabnya apa? Adamul buka fi waktin yang beri lahu al buka. Penyair itu ngambilnya yang ada mul buka doang. Orang yang nggak menangis kan berarti bahagia kan? Harusnya jumud itu ada mul buka tapi muqayyad fi waktin yang beri lahul buka. Dia penyair ngambilnya cuma ini doang, makanya mengartikannya dia sebagai ini. Tapi kalau kita artikan misalnya ini, saya bersedih dulu agar air mata saya tidak nangis, kan pas. Agar saya pelit, iya kan? Makanya di sini penggunaannya tidak benar. Ini terdapat di dalamnya takkid makna.
Gimana? Di tajwidanya kan? Bisa kayak gitu kan relate nggak sih? Kalau saya dulu ada saya nonton Verzara, tahu Verzara nggak? Film India. Kisah antara Shah Rukh Khan dan dia Shah Rukh Khan dari tentara India, perempuannya orang Pakistan India kan berseteru ya, kalau tadinya satu kan, seperti Danang dan Doi. Awas jangan habis ini jangan bikin story banyak-banyak. Nah, habis itu kata-kata teman, nonton ini, wah mesti nangis. Itu nonton bareng kan, kok nggak nangis ya? Kalau saya udah, wah gitu kan. Tapi kalau tergantung relate-nya apa kan ya? Jadi kalau relate katanya apa ya? Kalau yang bikin nangis banget apa? Sel 10 ya, film Korea ya. Apa? Miracle in Cell. In apa 10 cell ya? 10 ya. Apa enggak? Oh, siap. Ya katanya gitu. Ya udah nonton bareng yuk. Kalian kalau nggak nangis berarti namanya jamu datil ain. Biasa aja. Ya ini jamu datil ain. Aman ini ya. Kalian harus menyerahkan kayak gini, udah kayak gini saya sambil hilang murwah saya harus paham kalian. Saya udah kayak gini nggak paham juga, harus apa lagi? Gimana ya? Oh, pusing juga. Lanjut, coba artikan di situ kesalahannya di mana? Pertanyaannya, emang kayak gitu bisa nggak sih? Saya pengen jauh dulu agar kalian dekat. Nangis dulu biar kita bahagia. Bisa nggak sih kayak gitu? Masa iya jauh dulu biar dekat? Izin kok iya. Jauh dulu ya. Kayaknya pernah deh. Mau ujian. Nah, iya. Berjalan di jalan masing-masing ya. Demi masa depan cerah. Enggak, ini tuh biasanya contohnya kenapa kayak gitu, bener apa enggak? Beneran. Coba dulu waktu pesantren, satu tahun sekali misalnya pulang. Sebelum pas pulang itu langsung ditanya, bagus banget sih, kamu makan apa aja di pesantren? Mau rujak? Nasi goreng? iPad? Helikopter? Semuanya kan ditawarin kan? Iya kan? Gara-gara jauh lama nggak ketemu, akhirnya pas ketemu lagi langsung tapi lama itu kan ternyata liburannya corona. Di rumah terus, tiap malam kayak gini terus. Pagi-pagi bukannya bantu ibu nyiramin tanaman, nyapu halaman, kayak gini terus. Lalu kan, kamu orang apa batu sih? Kamu anak singkong sih? Kayak gitu ya. Akhirnya kamu bikin sihir ini. Silakan menjauh nanti biar kamu dekat lagi wahai ibu. Santren balik lagi kan akhirnya, woi ditawarin helikopter lagi. Iya gitu sih. Relate nggak kayak gitu? Tuh sorry lah. Ya maksudnya agak kayak gitulah ya. Berarti kan benar. Kadang orang menjauh itu agak dekat. Iya. Pusing juga. Dan kan udah semoga pecil kayak gitu. Lanjut guys lah. Jadi Haitsu kana bil jumudi anis sururi ma'annal jumuda yukna bihi anil bukhli. Oke, haitsu kana bil jumudi anis surur. Kesalahannya dia mendatangkan jumud untuk kinayah makna surur. Enggak benar deh, enggak benar dong. Yang benar apa? Karena ma'anal jumud, karena jumud itu yukna bihi jadi kinayah anil bukhli untuk arti bukhl waktal buka. Waktunya menangis dia enggak nangis, itu baru namanya jumud. Gitu ya? Isi enggak nih? Insyaallah. Lanjut nomor 3.
وفصاحة المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان. Kenapa bilangnya malakatun yaqtadiru biha, tidak malakatun yaqulu biha? Karena gak mesti ngomong. Orang tuh bisa nulis apa tiap harinya nulis terus. Terus lagi gak nulis disebut sebagai bukan penulis. Orang kalau udah punya malaka, dia punya bisa bikin novel bagus, bisa bikin syair bagus. Mau lagi gak nulis, mau lagi nulis, mau lagi nyair, mau tidak, tetap disebut sebagai penyair. Galil juga demikian. Dia penting punya malaka yang dengannya yaqtadiru biha atau yuqtadaru biha. Kalau yang tadi berarti fa'il atau mustaqil kembali mutakalim. Yuqtadaru biha berarti naibul fa'ilnya biha. Yang dengan malaka itu bisa mengekspresikan maksud. Maksud apapun yang dia inginkan. Pertanyaan bi kalamin fasih, dengan kalam yang fasih. Kapanpun dia ingin ngomong kalam fasih dia bisa. Fi ayyi gharadin kana, gharad apapun dia mau ngomong dia tetap dia bisa mendatangkan kalam fasih. Kenapa harus ada fi ayyi gharadin kana? Karena kalau misalnya bisa fasihnya ketika madah doang berarti bukan fasih. Kalau dia bisanya cuma misalnya lagi mau ngejek, kalau ngejek fasih banget, kalau itu enggak. Berarti enggak fasih itu berarti dia bisa mendatangkan kalam fasih dalam setiap makna yang diinginkan. Gharad itu makna yang diinginkan. Gharad itu kayak misalnya madhun, hijaun, iftikharun, kemudian misalnya na'yun. Na'yun itu apa? Na'yun artinya apa? Berbelasungkawa. Yan'a fadilatul syekh kata-kata ala bla bla bla. Yan'a itu artinya berbelasungkawa. Oke, ila akhirih. Sudah ya sampai sini? Dia mau tanyakan? Sudah? Karena mau ada kumpulan kan? Ayo mau tanyakan sampai sini? Sebenarnya tadi mau cerita nyepil tentang tadi jihad. Jihad itu masdar dari wajah. Aidah wa'ada, sifat wasofa. Itu ada sebuah kisah yang heroik, tapi itu nggak tahu ya. Tapi dia biasanya kasih cerita pada hilang, kisah itu nggak hilang. Itu tentang orang nggak bisa nasrib, tapi akhirnya jadi orang yang nyelip yang lainnya. Mau cerita sekarang? Iya. Iklan dulu. Ada kekalian ya? Persis. Rasanya air nggak ada, biasa aja. Ya, sambil nunggu Ustaz Agung kali ya. Kita doa dulu apa cerita dulu? Allahumma sholli afdhala sholati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka zakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilin. Once upon a time, once upon apa? Once upon. Oke. Jadi dulu biasanya para masyayikh ngadain acara-acara hari besar Islam ya. Mereka beberapa ngadain acara buka bersama, Asyura, Tasu'a, kemudian kadang nisfu Sya'ban. Ya ini bentar lagi ini susah banget. Kadang mereka adain acara buka bersama, kemudian sebelumnya ada madih, ada insyad. Waktu itu Syekh Hisham Kamil sebelum masjidnya jadi, kalian tahu masjid? Masuk. Masjid di Thohir Baibas itu dulu pakai terpal. Masjidnya pakai terpal, belum seperti sekarang. Masjidnya udah jadi kayak Azhar lebih gede. Dulu pakai terpal di Babu Syariah. Itu beliau ngadain acara buka bareng. Syekh Hisham Kamil cerita, tapi saya nggak dengar langsung. Saya dengarnya dari kawan yang datangnya lebih dulu. Tapi Syekh Hisham cerita tau. Syekh Hisham cerita, suatu ketika dalam sebuah majlis bareng Syekh Ali Jumu'ah. Syekh Ali Jumu'ah itu
yang menghidupkan majelis-majelis di Azhar tahun akhir 1990. Itu tahun 1990 akhir-akhir itu yang hidupkan kembali majelis di Azhar adalah Syekh Ali Jum'ah. Jadi waktu itu Syekh Ali Jum'ah jadi mufti, punya murid banyak. Kadang ngajar di situ di Azhar, kadang ngajar di Masjid Sultan Hasan. Jelas Syekh Hisham salah satu muridnya cerita, dulu kita lagi ngaji sama Syekh Hisham. Keliling, yang di depan tuh orang-orang gede semua. Siapa yang ngaji kalau kitabnya gede-gede? Ngaji sama Syekh Ali Jum'ah. Wah, khusus semua orang-orang Azhari semua, ada yang pakai torbus semua, ila akhirnya. Kalian tahu tokoh murid-muridnya siapa? Misalnya ada Syekh Amr Wardani, Syekh Said Shaltut, Syekh Ahmad Aifat Allah yarhamu. Syekh Ahmad Aifat itu yang punya syarah terhadap Fathul Qorib atau Takrib. Dari Syekh Hisham, Syekh Usamah, Syekh Mahmud Syarif, Syekh Mahmud Syarif yang Maturidi, itu Mahmud Syekh Ali Jum'ah yang megang Darul Ifta. Syekh Ali Jum'ah lagi pengajian seperti itu, tiba-tiba ada menemukan kata diyatun. Diyatun. Salah satu muridnya, cari di kamus artinya apa? Cari dong. Cuma saya nggak ngerti waktu itu juga atau esoknya. Singkat cerita, tanya lagi, danamu belum tuh? Gak nemu Maulana. Hah? Kok gak nemu? Ini kamus apa yang dicari? Bahasa Inggris. Kok gak nemu? Dia gak nemu. Terus ditanya dong, nyari di mana? Nyari di huruf dal. Langsung ketawa semua orang-orang. Murid-muridnya orang-orang pinter. Udah ketawa semua dong. Si Hisham ketawa paling keras kan. Hisham kan orangnya kocak ya. Sorry, bahasanya kocak. Ya maksudnya si Hisham tuh orangnya humble. Mas saya yang humble, yang kalian kalau deket pun nggak takut gitu. Kalau Mas saya tuh itu nggak santai. Yang saya jadi ketawa keras banget. Nggak nemu gidal ya. Harusnya nyari di mana? Di wawu ya tadi, diyatun dari wadayadi, sifatun wasofa yasifu, aidatun wa ada yaidu, hibatun wa haba yahabu, jiha wa jaha yaji. Ila akhirih di'ah wa do'a ya do'a. Ketawa semua. Habis itu Syekh Ali Jum'ah ngomong, di situ ada kesempatan lain ngomong qad tasbiqul arja. Ini makhluk yang paling terkenal. Ini masalah orang Mesir. Qad tasbiqul arja. Yang udah saya sepil ini ya. Coba saya pengen yang lain. Qad tasbiqul arja. Arja ini mudzakkar apa muannas? Yang udah pernah sepil enggak usah. Arja ini mudzakkar apa muannas? Kalian. Muannas dari mudzakarnya apa? Kalian mirip yang kayak gini, kata-kata yang kayak gini mirip apa? Hamro itu mudzakarnya apa? Ahmar, berarti ini mudzakarnya Aras itu apa? Pincang. Bagus saya peragain lagi. Aras itu pincang. Batas bikon arja. Maksudnya apa? Onta yang pincang itu kadang nyalip. Onta yang pincang justru kadang nyalip onta yang biasa-biasa saja. Maksudnya masalah ini apa? Kadang orang yang kelihatannya biasa, kelihatannya nggak punya apa-apa, kadang dia lebih cepat dari yang lainnya karena merasa punya kekurangan. Biasanya kan gitu. Setelah bilang kayak gitu lama atau apa, Syekh Hisham habis itu skip cerita langsung. Orang itu yang kebuli di majelis lulus doktoral duluan. Kita telat. Saya yang paling tertawa, yang paling keras, paling akhir. Ada saya sambil ketawa. Saya malah ada paling kelas paling akhir. Batas bikul arja. Itu semuanya wakil. Gak cuma kita doang. Ada ustadz yang baru hijrah, tapi udah langsung jadi wali, dekat sama Allah. Mulai dari kecil Islam, tapi sampai sekarang belum jadi wali.
Karena merasa apaan sih jadi wali? Mending jadi dewa. Iya itu kan? Ya kan ada orang yang masuk Islam, baru masuk Islam langsung jadi wali, jadi orang soleh. Kalian dari dulu sampai sekarang gak soleh. Ada yang dari dulu, kalian dari dulu belajar bahasa Arab. Ada yang orang Barat masuk Islam, kemudian belajar bahasa Arab. Wah, bahasa Arabnya lancar banget. Kalian yang dari kecil belajar bahasa Arab biasa aja bahasa Arabnya. Siapa yang belajar bahasa Arab yang sudah besar, ulama-ulama Barat? Ada yang sekarang terkenal, saya Dr. Hamzah ya. Yang dari mana tuh yang sekolahnya di Zaituna? Hamzah Yusuf. Kalian cari aja Syekh Hamzah Yusuf. Itu orang Barat. Kalau anak Usuluddin biasanya Abdul Wahid. Yang yang orang filsuf Inggris itu yang dipuji-puji sama Syekh Abdul Halim Mahmud. Namanya Reneh Jeno apa siapa gitu. Itu tapi jadi wali besar. Jadi maksudnya jadi orang besar, pintar bahasa Arab, pintar ilmu-ilmu kan. Itu enggak kan? Karena semuanya balik lagi kepada siapa yang bersungguh-sungguh. Yang tasbihul aja itu nanti biasanya sambungannya adalah al-ibratu biman shadaq la biman sabaq. Bukan siapa yang lebih dulu masuk, tapi siapa yang sungguh-sungguh. Kamu dari kecil udah pintar, karena sok itu santuy lah, santuy kayak dipantui kan. Yang lain enggak, bolak-balik tiap hari dia habiskan waktu tidak. Kalian yang paling ini banget tuh siapa? Si Hasan itu, yang punya Jamiah Imam Syafi'i di Cianjur Indonesia. Itu awal mulanya beliau orang umum orang IPA. Itu gak ngerti sama sekali nahwu, fa'il, maf'ul bi, maf'ul mutlak, gak ngerti. Belajar ke Azhar itu nol. Karena beliau tiba-tiba dapat cahaya, tadinya mau berangkat ke Eropa belajar teknik, pindah ke Azhar gara-gara dengar salah satu ceramahnya Syekh Azhar zaman itu lewat radio, Pak. Lalu ke Azhar nekat dengan perjalanan yang berat itu. Nanti saya mungkin kirimkan linknya, itu ceritanya beliau cerita sendiri sampai beliau pertamanya gak bisa bahasa Arab sama sekali. Sampai akhirnya belajar sendiri, belajar yang tafawak. Beliau akhirnya ngunggulin orang-orang Mesir pada saat itu. Beliau wahid fil jumhuriyah, nomor 1 di jumhuriyah. Sampai guru-gurunya itu pada senang. Udah sama saya aja, nanti musyrifnya saya aja. Karena kan nisbat ke ini banget. Sampai sekarang akhirnya bikin Jamiah Imam Syafi'i. Kemudian beliau sampai mau Mausu'ah fikih Syafi'i, bukan Mausu'ah fikih kayak Syekh Wahbah Zuhaili yang madhab arba'ah, tapi Mausu'ah fikih Syafi'inya saja. Sekarang sampai berapa katanya 20 jilid. Beliau cuma bilang, semoga nanti saya nggak ngerti bakal hatam apa enggak. Kalau Allah kasih umur berarti itu bisa jadi hatam. Belum Mausu'ah fikih Syafi'i, kan biasanya fikih Syafi'i jarang pakai dalil ya, kecuali buku yang gede kayak Tuhfatul Muhtaz, Nihayatul Muhtaz, itu biasanya ada dalil dikit. Nah beliau di situ mau mendatangkan dalil juga, akwal juga. Ya, itu tadinya nggak bisa, orang yang nggak ngerti, nggak punya dasar ilmu agama. Begitu ya. Jadi al-ibratu biman shadaq la biman sabaq. Gitu guys. Sekian motivasi dari Mario Rapuh. Mario Rapuh ya. Dah, malas aku cerita. Abdul Aziz, Abdullah Faqih, Abdurrahman Fauzi, Nopal Habibi, Alwi, Ridwan.